tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Nah, tungguin ya. Oke, materi yang pertama yang akan saya terangkan adalah masa pra-Islam. Masa pra-Islam adalah secara bahasa masa jahiliyah yang berasal dari kata jahil yang diturunkan dari bahasa Arab yang berarti jahala yang berarti bodoh. Nah, di dalam masa ini adalah kota Makkah atau Jazirah Arab. Keadaan Arab ini dibagi ke dalam dua wilayah. Yang pertama, bagian tengah dan bagian pinggiran. Bagian Makkah Tengah ini terdiri dari gurun pasir yang tidak terlalu panas serta beberapa pegunungan yang tidak terlalu tinggi, sehingga tidak banyak turun hujan. Dengan keadaan seperti itu, penduduk Mekah pada pindah tempat, sering-sering berpindah tempat atau hidup nomaden. Dan yang kedua, di Mekah bagian pinggiran merupakan bagian maritim. Penduduknya juga tidak bersifat nomaden, sehingga bisa mengembangkan masyarakat Badui yang nomaden ini. Mereka dapat mendirikan kerajaan besar yang ada dua kerajaan Yaman dan kerajaan Hijaz. Dari segi keyakinan, di bangsa Arab ini pada masa jahiliyah terjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama yang mengingkari Sang Pencipta dari hari kebangkitan. Golongan yang kedua mengakui adanya Tuhan namun menghindari adanya hari kebangkitan. Yang ketiga, golongan menyembah berhala. Yang keempat, golongan yang mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabiya. Yang kedua, di sini ada tradisi ilmu. Tradisi ilmu yang berkembang di sini adalah tradisi ilmu astronomi. Yang kedua adalah berdagang. Masyarakat pra-Islam pada bangsa Arab ini melakukan perjalanan dagang dalam dua musim. Dalam setahun, pada musim yang panas dia pergi ke Syam, dan pada musim dingin dia pergi ke Yaman. Yang ketiga ada bertani. Masyarakat di sini juga suka bertani. Yang keempat ada syair. Nah, di syair ini menjadi kebanggaan tersendiri di kehidupan sosialnya. Yang kelima ada menghormati tamu. Dan yang keenam menepati janji. Dakwah Rasulullah pada periode Mekah bertujuan supaya masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum, serta menjadi umat yang meyakini kebenaran Nabi. Strategi dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi dua, yaitu secara Syria dan jahar. Secara Syria yang berarti bersembunyi, secara sembunyi-sembunyi. Nah, Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3-4 tahun masa kenabian. Alasannya, yang pertama, kaum muslimin pada saat itu jumlahnya masih sedikit. Kafir Quraisy saat itu tidak menyukai dakwah Nabi yang membawa risalah Allah. Yang ketiga, menghindari terjadinya peperangan. Dan orang-orang kafir di sana masih sangat kuat memegang tradisi nenek moyangnya. Yang kedua adalah strategi dakwah secara terang-terangan atau jahar. Dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian atas perintah Allah, yakni di surat Al-Hijr ayat 94. Rasulullah banyak mengalami tantangan dan hambatan dari kaum Quraisy. Yang pertama, tantangan Abu Lahab, ancaman golongan penguasa Mekah, dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Isra Miraj itu kafir Quraisy. Peristiwa penting, Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Habasyah dan Taif. Lalu Nabi Muhammad melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad pada tengah malam hari di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu untuk sekarang pra-Islam sebelum masa Madinah. Kebudayaannya pada masa Madinah, kepercayaan Madinah lebih banyak yang mengikuti agama Yahudi. Untuk kondisi sosialnya, Madinah lebih banyak terdapat air, iklimnya lebih sejuk, dan tabiat penduduknya lemah lembut sesuai dengan karakteristik orang yang
bertani, kehidupan bertani. Untuk politik, untuk kebudayaan politiknya tidak menerapkan model seperti kerajaan yang mengatur kehidupan, melainkan dia berkelompok-kelompok, bersuku-suku, kayak gitu. Terus yang keempat adalah dari ekonomi. Ekonomi ini masyarakat Madinah sebelum Islam ini juga banyak melakukan bertani. Untuk strategi dakwah Rasulullah SAW yang pertama adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua, membentuk masyarakat Islam yang damai sentosa. Dan yang ketiga, membangun politik, ekonomi, dan sosial. Kembali ke ekonomi, yaitu masyarakat Madinah seringkali bertani dan berladang. Strategi dakwah Nabi Muhammad pada masa Madinah yang pertama adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, membentuk masyarakat Islam yang damai, dan membangun politik, ekonomi, dan sosial. Peristiwa penting yang terjadi pada masa Madinah ini adalah Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah serta Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah penaklukan kota Mekah, dan Haji Wada. Kata Wada sendiri ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya perpisahan. Nah, Haji Wada ini adalah ibadah pertama dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan lanjutkan materi selanjutnya yang membahas mengenai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Profil beliau yaitu pada awalnya beliau diberi nama dengan nama Abdullah. Masuk Islam dan dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau menjadi khalifah setelah Rasul wafat melalui jalan musyawarah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Sistem pemerintahan yang dianut beliau yaitu monarki. Selanjutnya mengenai strategi dakwah. Strategi dakwah beliau yaitu yang pertama dengan bil-lisan atau dengan perkataan, bil-tadwin, bil-yad atau dengan bil-hal atau dengan perkataan, dan juga dengan contoh yaitu uswatun hasanah. Prestasi yang beliau lakukan diantaranya yaitu memerangi pemberontak zakat, menumpas nabi palsu, dan membukukan Al-Quran. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Profil kehidupan awalnya, Umar merupakan sahabat Nabi yang sangat menentang Rasulullah SAW, dan kemudian beliau masuk Islam karena mendengar adiknya yang membaca Quran, dan beliau meminta untuk bertemu dengan Nabi dan akhirnya mengucap syahadat setelah kemudian masuk Islam. Menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar melalui wasiat pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Sistem pemerintahannya yaitu ekspansi atau perluasan wilayah dan demokratis. Strategi dakwahnya yaitu yang pertama melalui jalur pendidikan, perang, melalui perluasan wilayah, ekonomi, keamanan, dan keadilan. Prestasi beliau yaitu adalah dalam hal keuangan, membentuk kalender hijriah, dan pembentukan ilmu hadis. Yang selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Profil kehidupan awal Utsman merupakan saudagar yang kaya raya dan suka membantu umat Islam. Beliau termasuk sahabat Nabi yang sangat kaya dan sering membantu dalam hal ekonomi. Sistem pemerintahannya yaitu membentuk politik baik luar maupun dalam. Strategi dakwahnya yaitu perluasan wilayah, standar Quran, dan pengangkatan orang pejabat. Prestasi diantaranya yaitu kodifikasi Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan pembentukan Mushaf Utsmani yang kita kenal sampai sekarang ini. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Profil beliau yaitu pada kehidupannya awalnya beliau merupakan putra dari Abu Thalib yang merupakan paman Nabi. Jadi beliau termasuk kerabat Nabi dan termasuk as-sabiqun al-awwalun yang paling muda yang belum masuk Islam. Menjadi khalifah melalui baiat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Strategi dakwahnya yaitu memecat kepala daerah yang dirasa kurang mampu memimpin, menarik tanah negara yang diakui oleh orang lain, dan terakhir yaitu pembentukan Baitul. Di antara prestasi yang telah beliau lakukan adalah pembentukan Ibnu Nahu dan mengganti
misalnya melakukan korupsi kepada rakyatnya. Baik, selanjutnya saya rasa Selanjutnya yaitu Bani Umayyah. Bani Umayyah ini merupakan kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Nama Umayyah sendiri merupakan nama dari nenek moyang Muawiyah, seorang pendiri Bani Umayyah. Bani Umayyah ini berdiri pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Pemerintahan Bani Umayyah ini ada Damaskus dan Andalusia. Damaskus ini sejak 660 Masehi hingga 750 Masehi. Sedangkan yang Andalusia sejak 756 hingga 1031 Masehi. Yang kedua ada kemajuan. Kemajuan yang pertama pemerintahan. Pemerintahan ini terdapat Diwanul Khotam, pencetakan uang, dan Diwanul Barid. Diwanul Khotam merupakan departemen pencatatan didirikan untuk mencatat semua peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah dalam berita acara pemerintahan. Ini untuk membantu dalam menjaga catatan resmi dan memastikan transparansi dalam pemerintahan. Yang kedua pencetakan uang. Ketiga Diwanul Barid. Diwanul Barid merupakan departemen pos dan transportasi yang bertugas menjaga pos-pos perjalanan dan menyediakan kuda sebagai alat transportasi. Kemudian ada kemajuan dalam agama dan ilmu. Yang pertama ada pengumpulan hadis-hadis, kedua penyempurnaan mushaf, yang ketiga pembangunan Masjid Umawi. Kemunduran Bani Umayyah. Kemunduran Bani Umayyah itu disebabkan munculnya kelompok Khawarij, Syiah dan Mawali, hidup mewah, terbunuhnya Marwan karena tidak ada penerus lagi setelah Marwan, dan munculnya kekuatan baru. Selanjutnya yaitu ada kemajuan yang terdiri pengetahuan sosial budaya. Sosial budaya ini terdiri dari akulturasi dan asimilasi. Kemudian penertiban administrasi, usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di sini terbagi menjadi yaitu pengangkatan wazir, perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian pengangkatan Raisul Kitabah, sekretaris negara yang memimpin Diwanul Kitabah. Yang ketiga ada kepala daerah. Pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Gubernur Amir untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian kemajuan dinasti Abbasiyah dalam politik dan militer. Departemen ini mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ada kemajuan dinasti Abbasiyah dalam bidang ekonomi. Adapun perkembangan dari sektor industri di mana banyak berdiri kota industri seperti Basrah yang terkenal dengan industri sabun dan gelasnya, Kufah dengan industri sutranya, Mesir dengan industri tekstilnya, Andalusia dengan industri kapal, kulit dan senjatanya. Berkenaan dengan industri di Baghdad ini, bahwa Baghdad mempunyai 400 buah kincir air, 4.000 pabrik gelas, dan 30.000 kilang keramik. Selanjutnya kemajuan dinasti Abbasiyah dalam seni budaya. Seni budaya ini terbagi menjadi dua, yaitu arsitektur dan tata kota. Selanjutnya ada seni sastra. Di sini seni sastra ada prosa, seni musik, dan pengarang. Ini yaitu ilmuwan. Di sini ada kedokteran, filsafat, kimia, dan astronomi. Pertama ada kedokteran, yaitu At-Tabari. Dia dikenal sebagai ilmuwan yang menulis ensiklopedia kedokteran. Terdapat karyanya yang terkenal dan ditulis setelah dia memeluk agama Islam, yaitu Firdaus Al-Hikmah. Yang kedua ada Ar-Razi, penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Setelah mempelajari matematika, astronomi,
Barat dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina merupakan ilmuwan Muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Kemudian teori tersebut disempurnakan oleh William Harvey, yaitu Ibnu Sina juga terkenal sebagai dokter ahli jiwa yang biasa disebut psikonometra. Selanjutnya ada Al-Kindi, yaitu filosof Muslim pertama. Yang kedua ada Al-Ghazali, Hujatul Islam. Yang ketiga Ibnu Maskawai. Selanjutnya ada ilmuwan kimia Abu Musa Jabir bin Hasyan, dikenal sebagai bapak kimia modern keahlian itu didapatnya dari seorang guru bernama pada era pemerintahan Bernaki Vizir di Baghdad. Ia juga menemukan sumbangan lainnya, yaitu penyempurnaan proses kristalisasi dan distilasi. Selanjutnya ada ilmu astronomi Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yaitu ilmuwan muslim yang berpengetahuan luas tidak hanya pada bidang syariat tetapi pada bidang filsafat, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hidup, sejarah Islam dan kimia, serta penulis ensiklopedia pada dalam berbagai disiplin. Al-Khawarizmi juga seseorang ilmuwan yang pertama kali mengenalkan ilmu aljabar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tentang Daulah Ayyubiyah, yaitu sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Makkah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1174 Masehi. Nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf ibnu Ayyub. Ia berasal dari suku Kerdi Hasbani dan ia adalah putra dari Najmuddin Ayyub dan keponakannya Asaduddin Syirkuh. Najmuddin Ayyub dan Asaduddin Syirkuh ini hijrah dari kampung halamannya di dekat Danau Van ke Takrit yang bertempat di Irak. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Takrit pada tahun 532 Hijriah ketika ayahnya menjadi penguasa di Saljuk. Pada saat itu, ayah dan pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zengi, seorang gubernur Saljuk untuk kota Mosul di Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Balad di Lebanon pada tahun 534 Hijriah, Najmuddin Ayyub diangkat menjadi gubernur Baghdad dan menjadi abdi raja Suriah, yakni Nuruddin Mahmud. Selama di Baghdad inilah Salahuddin menekuni ilmu pengetahuan di bidang teknik, di bidang strategi perang maupun strategi politik. Selanjutnya dia mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun di Damaskus dalam lingkungan Istana Nuruddin Zengi, serta kemajuannya menjadi tolak ukur sejarah peradaban Islam yang menghasilkan ilmuwan-ilmuwan Muslim lainnya dan memberikan sumbangsi besar terhadap perkembangan Islam dari segi ilmu pengetahuan melalui karya-karya mereka dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, serta filosofi. Mereka tidak hanya meningkatkan kekayaan intelektualnya saja, akan tetapi sangat berperan penting bagi umat Islam, juga memberikan dampak positif pada peradaban dunia. Keterlibatan ilmuwan pada masa itu menjadi pijakan yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa selanjutnya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari kesuksesan Daulah Ayyubiyah ini, yaitu menggabungkan antara aspek keagamaan dan aspek keilmuan.
menjadi fondasi peradaban yang sangat berdampak positif kepada masyarakatnya serta sejarah Islam secara keseluruhan. Itu saja tentang 10 menit perkembangan pada masa kejayaan Daulah Ayyubiyah. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan Daulah Utsmani. Daulah Utsmani, sejarah Daulah Utsmani berasal dari Turki Barat dan dalam kepemimpinan pemimpin penerus Sulaiman Shah dan Ertugrul pada tahun 1288 Masehi. Yang ketiga, Utsmani. Sejarah Daulah Utsmani di kota Sashpura. Kemajuan Daulah Utsmani, kebangkitan yang dipimpin oleh Muhammad I dan kemajuan Daulah Utsmani, penguasa yang dipimpin oleh Muhammad I, Murad II, Al-Fatih, Bayazid, Syahid, Sulaiman. Daulah Utsmani memiliki tanda-tanda negara Eropa dan faktor Daulah Utsmani pemerintah dan moral Eropa dan militer dan serangan logis di sekolah. Daulah Utsmani akhir Daulah Utsmani pada tahun 1909 Masehi dan akhir 1924 di Republik Turki. Daulah Safawi yang berdiri di Persia dan kejayaan. Dasar terletak di Iran, teknologi percepatan. Cikal bakal tarekat Safawiyah di kepemimpinan Junaid, perpolitikan tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Dan di kepemimpinan Ismail memperluas wilayah pada tahun 23 tahun. Kemajuan ekonomi, wilayah perluasan Hormuz dan Urun, penguasaan perdagangan di timur dan di barat. Ilmu pengetahuan yaitu meliputi fisik dan seni yang berupa wajah, Isfahan dan kota indah. Kota Isfahan termasuk masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, istana. Kemunduran yang dipimpin oleh Safi Mirza Abbas yang kedua, Sulaiman Sheikh Tahmasp Abbas yang ketiga. Sebab-sebab kemunduran yaitu Daulah Utsmani konflik yang dipimpin oleh Sulaiman, degradasi moral dan kemerosotan militer. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajaan yang ada di India, yaitu Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal ini merupakan kerajaan pertama yang ada di India. Kerajaan Mughal ini merupakan penerus dari Kesultanan Delhi. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada ketika penerusnya berusia 11 tahun. Kerajaan ini sudah diwariskan kepada penerusnya. Kerajaan ini sangat menguasai. Kerajaan ini menguasai wilayah-wilayah yang ada di Samarkand, Punjab, Delhi, dan Pangkat. Nah, dalam ini mengalami kemajuan pada bidang politik
penduduk kerajaan Nusantara. Nama kerajaan Indonesia daratan, kerajaan Kutai. Terus kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kata konsep. Sebelumnya, setelah membahas mengenai Islam Nusantara dan kerajaan Islam Nusantara, maka kali ini saya akan membahas mengenai Wali Songo. Wali Songo itu merupakan julukan dari 9 wali yang berada di Pulau Jawa. Akan tetapi mereka bukan salah satunya wali di Pulau Jawa, banyak sekali wali di Pulau Jawa, tetapi yang terkenal adalah Wali Songo. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Syekh Maulana Khalid Ibrahim. Syekh Maulana Khalid Ibrahim ini merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Dalam menyebarkan Islam, beliau memiliki strategi yaitu perdagangan dan pertanian. Nah, dalam perdagangan ini beliau ini sebagai nasihat di tempat-tempat yang sedang beliau singgahi, yaitu beliau memiliki kemampuan memberikan petunjuk dan nasihat tentang cara berdagang di daerah setempat dan juga mampu menaksir harga barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang serta mampu menentukan bea cukai yang harus dibayar. Yang kedua yaitu pertanian. Dalam pertanian ini beliau menciptakan suatu saluran air untuk penduduk agar tanah tersebut dapat ditanami dan bisa subur. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel ini memiliki nama Raden Rahmat. Sunan Ampel ini lahir pada tahun 1401 Masehi. Beliau merupakan anak dari Sunan Giri dengan ibunya yaitu Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel ini wafat pada tahun 1478 Masehi. Dalam menyampaikan Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel ini memiliki strategi yaitu melimo. Melimo ini merupakan moh main. Moh main ini yaitu tidak berjudi. Yang kedua itu mengumbe. Mengumbe itu tidak minum minuman keras. Yang ketiga yaitu memaling. Memaling ini tidak mencuri. Yang keempat yaitu memadat. Memadat ini tidak mengkonsumsi narkoba. Dan kelima yaitu mohmadon. Mohmadon ini tidak berzina. Yang selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama yaitu Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi. Sunan Giri ini merupakan anak dari Maulana Ishaq dengan ibunya yaitu Dewi Sekardatu. Sunan Giri ini wafat pada tahun 1506 Masehi. Dalam menyampaikan Islam di Nusantara, strategi yang
kepada rakyatnya, dan rakyatnya akan mengikuti beliau untuk masuk Islam. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang ini memiliki nama lengkap Maulana Maktum Ibrahim. Sunan Bonang ini lahir pada 1485 Masehi. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Bonang ini wafat pada tahun 1525 Masehi. Dalam menyampaikan strategi dakwah di Nusantara, beliau ini menggunakan strategi dakwah yaitu Sunan Bonang menyampaikan strategi dakwah yaitu budaya gamelan. Ketika memainkan gamelan, maka banyak sekali masyarakat yang datang untuk menonton pegelaran Sunan Bonang dan akhirnya mereka masuk Islam. Yang selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Beliau memiliki nama Raden Sarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Dalam menyebarkan Islam di Indonesia, beliau memiliki strategi yaitu dengan menciptakan tembang macapat yaitu pangkur. Ini dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat dengan iringan musik gamelan. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini memiliki nama lengkap Raden Sahid. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau merupakan anak dari Tumenggung Wilatita. Beliau wafat pada tahun 1513 Masehi. Dalam menyampaikan Islam, beliau memiliki strategi yaitu dengan kesenian wayang. Ini merupakan kesenian khas yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Pegelaran wayang ini dilakukan beliau dengan tidak menarik tarif harga, akan tetapi beliau ada syarat ketika masyarakat datang untuk menyaksikan yaitu dengan menyebut kalimat sodo, yaitu 2 kalimat syahadat. Dengan ini masyarakat tertarik untuk melihat wayang dan adanya masuk Islam. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus ini memiliki nama Sayyid Ja'far Shodiq. Beliau lahir pada 1400 Masehi. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Kudus. Sunan Kudus ini wafat pada 1550 Masehi. Dalam penyebaran Islam di Indonesia, Sunan Kudus ini memiliki strategi yaitu menyempurnakan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, dan juga kertas. Yang selanjutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria ini memiliki nama lengkap Raden Umar Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada tahun 1551 Masehi. Dalam menyampaikan dakwah di Nusantara, beliau memiliki strategi yaitu melestarikan seni budaya gamelan dan wayang. Beliau menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Memiliki nama lengkap Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati ini lahir pada 1448 Masehi. Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Beliau wafat pada 1568 Masehi. Dalam menyebarkan Islam di Nusantara, beliau ini memiliki strategi yaitu